Kami sangat berempati pada Pak Ede. Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak Ede melakukan pembunuhan. DPR tolak hukuman mati ayah yang bunuh pelaku pelecehan seksual putrinya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyerukan penolakan hukuman mati terhadap Ed, seorang ayah yang membunuh F di Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar. Kami sangat berempati pada Pak Ede. Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak Ede melakukan pembunuhan. F diketahui merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak Ed. Habibur Rahman mengatakan, pihaknya sangat berempati terhadap Ed, meski perbuatan pembunuhan tak dapat dibenarkan. Menurut dia, harus didalami juga situasi yang menyebabkan Ed melakukan perbuatan itu, yaitu situasi yang terguncang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F. Kata Habibur Rahman di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026. Bahkan, dia menjelaskan, berdasarkan pasal 43 KUHP baru, Ed tidak dapat dipidana jika terbukti melakukan perbuatan tersebut karena pembelaan terpaksa melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat. Bahkan, jika nanti terbukti Pak Ede melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, dia pun menilai bahwa Ed tidak dapat dikenakan hukuman mati maupun seumur hidup karena berdasarkan pasal 54 KUHP baru. Maka, berdasarkan pasal 43 KUHP baru, terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan pidana. Setidaknya terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana banyak digosipkan, dirumorkan. Menurut dia, penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan motif, tujuan pidana, dan sikap batin pelaku tindak pidana. Karena berdasarkan pasal 54 KUHP, dalam penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan motif dan tujuan pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Pak Ede memang melakukan pembunuhan karena sakit hatinya dan rasa cintanya kepada anak perempuannya. Jadi hukum itu harus ditegakkan dengan rasa keadilan. Sebelumnya, berdasarkan keterangan resmi dalam laman Humas Polri, tim Satreskrim Polres Pariaman berhasil mengamankan pria berinisial Ed, pelaku pembunuhan terhadap Fikri, 38, yang ditemukan tergeletak di tepi jurang di kawasan Korong Koto Muaro. Polisi pun menjelaskan bahwa Ed merupakan ayah dari korban kekerasan seksual berusia 17 tahun yang dilakukan oleh Fikri. Fikri merupakan suami dari adik ipar Ed. Selama ini, dia orang yang dipercaya untuk menjaga korban sejak usia 8 tahun. Pencabulan yang dilakukan Fikri sudah terjadi sejak 2022, saat Fikri tinggal serumah dengan korban. Tindakan Fikri ini dilakukan berulang kali, 1 hingga 2 kali setiap minggu dengan modus bujuk rayu hingga ancaman. Peristiwa bermula dari laporan keluarga korban kekerasan seksual ke Polres Pariaman pada 23 September 2025. Laporan pun ditangani. Dalam penyelidikan, polisi menetapkan pria berinisial N sebagai pelaku persetubuhan terhadap korban. Disebutkan, korban disetubuhi oleh N pada Agustus 2025. Saat ini, N sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Terungkap juga kalau Fikri ikut melakukan pelecehan terhadap korban. Keesokan harinya, Fikri ditemukan dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basung, namun tidak bertahan. Menurut kepolisian setempat, tikaman itu mengenai dekat ulu hati. Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan kuat bahwa Fikri sebelumnya melakukan tindakan tak pantas terhadap korban, anak dari Ed. Penangkapan Ed dilakukan di rumah di Pelaku E Korong Kampung Piliang Kenagarian Batanggasan pada Jumat dini hari, 14 November 2025, sekira pukul 2 WIB, setelah penyelidikan mendalam dan ditemukannya alat bukti. Ed dijerat pasal pembunuhan berencana. Dia diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.